Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bagi Anda yang baru menyaksikan, halo, nama saya Asep Sumantri. Saya di sini mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK Universitas Pakuan, Bogor. Oke, di sini kali ini saya akan membahas podcast atau bincang santai mengenai topik yang cukup menarik, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Oke, boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Siti Padilla. Saya Selvia Nazar. Oke, baik. Sebelum mulai bahasan yang menarik ini, saya ingin menanyakan dulu apakah rekan-rekan di sini udah pernah mengajar? Ayo dimulai dari Ibu. Oke, kalau saya pribadi sih sebelumnya memang sudah pernah mengajar, tapi hanya 2 atau 3 bulan saja. Jadi masih miskin pengalaman, Pak. Jangan bilang miskin. Oke, kalau Bu Selvi sendiri? Kalau saya juga pernah mengajar. Saya mengajar SMP dan saya waktu itu mengajar sekitar 1,5 tahun. Oke, berarti keduanya ini sudah pernah mengalami pendidikan ya, menjadi seorang guru yang langsung masuk ke kelas. Oke, saya sendiri juga pernah mengajar. Kebetulan saya udah mengajar SD sama SMP ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya ditampilkan di sini ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih pendidikan yang memerdekakan itu? Oke, siapa yang mau jawab? Bu Dila, silakan. Oke, mungkin berangkat dari kata merdeka itu sendiri kali ya, Pak. Merdeka itu kan kalau menurut KBBI nih ya, artinya itu bebas, tidak terikat, berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada suatu pihak seperti itu. Nah, mungkin kalau dilihat secara historis begitu ya, Pak, pendidikan yang memerdekakan ini sudah tidak asing dalam dunia pendidikan kita, karena seperti yang kita tahu sebelumnya kan pendidikan kita itu memang terbelenggu begitu, terjajah gitu ya. Kita sebelumnya juga pada awal-awal ketika muncul pendidikan itu kan datang penjajah dari Portugis itu. Kemudian pendidikan itu dimanfaatkan sebagai bahan atau sarana untuk menyebarkan agama begitu, masih terikat. Kemudian datanglah Belanda. Nah, pada masa saat itu juga pendidikan masih dimanfaatkan oleh penjajah begitu, dimana peserta didiknya ini, murid-muridnya ini diajarkan untuk berhitung dan membaca itu sebatas untuk membantu mengangkat perekonomian bangsa Belanda begitu. Selain itu juga yang diperkenankan untuk belajar itu adalah hanya golongan atas begitu, kaum-kaum bangsawan. Untuk kaum-kaum rakyat jelata, rakyat biasa begitu ya, rakyat biasa itu masih dilarang untuk belajar seperti itu. Nah, untuk masa penjajahan Jepang sendiri memang sudah ada perkembangan di mana yang belajar itu rakyat biasa sudah diperbolehkan. Kemudian dalam proses belajar mengajar juga sudah diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, tapi ujung-ujungnya tetap dimanfaatkan oleh Jepang kan ya? Iya, betul. Dimana ini peserta didiknya itu diminta untuk menanam biji jarak, ya kan? Dimana nantinya itu hasilnya akan digunakan sebagai bahan bakar kapal. Kapal. Ya, dijadikan pelumas senjata juga, betul. Jadi nanti itu buat persediaan perang gitu ya? Iya, betul. Peserta didiknya juga ini diajak untuk latihan-latihan perang seperti itu kan. Masih tetap terbelenggu, belum merdeka. Jadi memang pendidikan yang memerdekakan pada saat itu sangat diidamkan gitu. Nah, adapun untuk zaman sekarang kan kita sudah merdeka nih. Kita udah merdeka. Ya, sudah merdeka berapa tahun? 77 77? Iya, 77. Tahun ini 2078. Iya, betul. Nah, apakah sudah merdeka nih pendidikan kita begitu kan ya? Iya, betul. Mungkin konteksnya untuk pendidikan yang memerdekakan pada saat ini itu proses pendidikan yang
menuntun peserta didik menggali potensi-potensi yang ada dalam diri mereka, dan dalam proses penggalian potensi tersebut itu peserta didik diberi kebebasan, tidak merasa tertekan baik itu dari dirinya sendiri ataupun dari luar tekanannya itu. Nah, yang mana harapannya dapat menghasilkan manusia-manusia yang benar-benar merdeka, benar-benar bebas, yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin seperti itu, Pak. Bagus banget. Oke. Jadi emang kalau pendidikan memerdekakan tuh ya pendidikan yang harus bebas dari belenggu. Iya, ya. betul sekali. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua. Kira-kira nih, kalau tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dila, pertanyaan kedua ini, mengapa kita perlu memerdekakan peserta didik itu sendiri? Bu Selvi mau jawab? Oke, baik. Mengapa kita perlu memerdekakan peserta didik? Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Dilah bahwa memerdekakan itu berarti kita bebasnya itu dalam pendidikan. Memerdekakan dalam pendidikan itu ada 3 hal gitu kan ya. Menurut saya itu ada 3 hal. Yang pertama itu peserta didik itu mampu untuk berdiri sendiri yang pertama. Terus yang keduanya juga dia tidak bergantung pada orang lain, dan juga dia tidak terikat. Nah, berarti tidak terikat dalam artian dia itu bisa mengembangkan apa yang ada dalam dirinya sendiri gitu ya. Nah, tentunya kita tahu bahwa peserta didik itu pasti memiliki bakat dan minatnya sendiri gitu ya. Nah, di mana dengan adanya dengan kita memerdekakan peserta didik itu tentunya akan mendorong peserta didik itu untuk lebih aktif dalam pembelajaran, juga dapat berpikir kritis juga ya, dan ini tuh akan mendorong peserta didik untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Oke. Ya, seperti itu, Pak. Bagus banget. Berarti kata kuncinya bebas ya? Iya, bebas. Jadi kayak lagu ya. Iya, bebas. Tapi walaupun lepas. Bebas juga, tapi tetap bukan terlalu bebas gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi ada sesuatu yang ini tuh ada aturan-aturannya, tapi masih dibebaskan. Berarti ada aturan yang dibebaskan. Iya. Oke, ngomong-ngomong aturan yang dibebaskan, kita akan lihat sebuah kasus. Kasus apa tuh? Nah, katanya dibebaskan. Siswa dilarang bawa lato-lato ke sekolah di pesisir barat Lampung. Ada yang mau jawab? Siapa dulu ya? Saya dulu deh ya. Oke, boleh. Nah, di sini ada larangan untuk membawa lato-lato ya. Oke. Perlu kita ketahui juga bahwa lato-lato ini permainan yang lagi tren ya saat ini gitu kan ya. Nah, di mana lato-lato ini juga ternyata ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Untuk yang sisi positifnya itu jadi kita lebih fokus gitu kan. Saya juga pernah mencoba gitu kan ya cara main lato-lato. Memang itu agak sulit kalau misalkan kita tuh tidak berkonsentrasi, tidak fokus gitu kan ya. Nah, terus juga selain melatih fokus, juga melatih keseimbangan kita gitu. Dan juga ada yang negatifnya nih. Nah, di sini mungkin mengapa sekolah itu melarang, mungkin lebih ke sisi negatifnya. Yang pertama, kan kalau misalkan lato-lato itu ada suara yang berisik gitu ya, karena emang dari bahannya itu yang membuat bising gitu, berisik. Nah, dengan dengan berisik ini itu akan mengganggu orang lain. Nah, kalau misalkan di sekolah itu kan otomatis tempat kita belajar ya, dimana kita itu butuh fokus yang sangat tinggi untuk belajar. Nah, di situ bisa kita kaji lagi bahwa kalau misalnya kita bawa lato-lato ke sekolah, otomatis akan mempengaruhi suasana di sekolah. Yang awalnya istirahat tenang gitu kan ya. Nah, ini jadi berisik banget. Terus kalau misalkan misalkan nih di kelas sebelah itu kosongnya. Nanti tuh ada yang main lato-lato gitu kan ya. Nah, di situ pasti akan berisik dan nanti kelas sebelahnya apa sih berisik banget. Nah, jadi mengganggu konsentrasi. Nah, untuk yang negatifnya ada lagi nih, Pak. Jadi ada beberapa kasus juga kan tentang bermain lato-lato itu bisa menyebabkan kebutaan gitu. Ada juga, ada tuh Pak. Jadi anak-anak yang dia itu mungkin bermain lato-latonya sangat bersemangat,
sehingga si bolanya itu kena mata. Bola yang bulat itu? Iya, jadi kena mata, terus juga pernah ada juga yang kena bibir juga ya Bu ya. Nah jadinya itu jadi kalau kena bibir ini Pak, benjol gitu. Iya betul, itu kan kalau misalkan kalau kena kepala aja gitu kan Iya, bisa betul. benjol ya, apalagi kena mata yang sangat sensitif. Iya. Iya, seperti itu. Kalau Ibu Dila? Iya, saya setuju sih dengan apa yang sudah dipaparkan Bu Selvi tadi. Memang ada sisi positif dan negatifnya juga begitu ya. Tadi selain yang dipaparkan Bu Selvi, sisi positifnya juga orang tua itu sekarang ada bahagianya juga ketika anak-anak main lato-lato. Kenapa? Karena alhamdulillah Bu, katanya anak saya itu seminggu udah gak pegang HP katanya gara-gara lato-lato ini. Iya. Tapi itu karena apa ya, dampak negatifnya itu tadi berisik, kemudian lumayan berbahaya juga. Ternyata ada yang sampai matanya harus dioperasi ya. Kemudian ternyata ketika saya coba main juga ya, kemudian karena saya memang tidak ahli begitu ya, ketika kena tangan itu lumayan sakit Pak. Jadi memang Iya betul. ya berbahaya seperti itu, apalagi yang memainkannya anak kecil gitu. Meskipun tadi banyak juga sih positifnya, ada apa, melatih fokus, keseimbangan juga. Iya, nah sampai ada turnamennya juga kan ya. Iya, ada turnamennya. Iya, kalau nggak salah main lato-lato sampai 4 jam itu bukan? Iya. Ada kemudian gubernur kita juga Pak Ridwan Kamil itu kemarin ngasih berapa sepeda? 20 kalau nggak salah ya. Iya. Untuk pemenang yang Ini, main lato-lato? Iya. Lumayan. Jadi ya. nanti main sepedanya sampai lato-lato gitu. bisa. Bisa. Nambah bahaya dong. Lebih menantang ya. Ya begitu Pak. Ternyata memang tren lato-lato ini sangat marak begitu ya di Indonesia saat ini. Ternyata memang sebelumnya juga sudah ada permainan lato-lato ini. Saya juga tahu dari guru pamong saya. Ternyata guru pamong saya itu mainannya waktu kecil itu katanya lato-lato. Dan ternyata iya, memang di luar negeri juga lato-lato ini sudah pernah ada begitu. Sekitar mungkin 40 tahun ke belakang, tapi sekarang sudah di-banned. Kenapa? Karena memang itu tadi berbahaya begitu. Adapun untuk ini kasus sekolah yang melarang. Ini di Lampung kalau nggak salah. Iya, di Lampung ya ternyata. Menurut saya itu ya hak sekolahnya itu sendiri ya untuk menjaga peserta didiknya. Memerdekakan atau tidak mungkin karena bahasa memerdekakan itu juga identik dengan menuntun begitu, menuntun peserta didik. Ya tentunya ketika memang hal tersebut negatif kemudian dilarang, ya menurut saya sah-sah saja. Karena ketika kita menuntun itu kan ketika anak berada di jalur yang baik kita motivasi, kemudian ketika ada di jalur yang salah kita luruskan begitu. Untuk main lato-lato di sekolah mungkin lebih ke mengganggu ya Pak, karena di sekolah kita kan juga melakukan aktivitas lain gitu, kecuali kalau memang di luar rumah. rumah. Iya, seperti itu. Jadi ke konsep tadi ya, jadi walaupun bebas ada aturannya. Iya, Iya, begitu. betul. Ada aturannya. Ini kayaknya Pak Asep ini ya suka nyanyi banget ya. Bukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan ngomongin tentang memerdekakan. Di sini ada pertanyaan. Apakah masih relevan nggak pendidikan memerdekakan yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan masa kini? Kira-kira siapa yang mau jawab? Saya coba berarti ya. Saya coba jawab Pak. Oke, memerdekakan, pendidikan yang memerdekakan yang dibawa Ki Hajar Dewantara masih relevan atau tidak begitu? Iya, ya, betul. sekarang. Kita mungkin berangkat dari pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu mungkin ya Pak. Pendidikan memerdekakan yang dibawa Ki Hajar Dewantara itu sendiri kan pendidikan yang menuntun peserta didik sesuai kodrat sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kan. Iya, betul. Nah, kodrat yang dimaksud di sana juga ada kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kodrat yang dimaksud kodrat alam itu sendiri merupakan potensi dan bakat yang ada pada diri peserta didik itu sendiri, di mana guru perlu menuntun
potensi-potensi tersebut agar bisa dikembangkan secara optimal. Kemudian ada kodrat zamannya juga, di mana kodrat zaman tersebut merupakan tuntunan yang diberikan guru itu harus sesuai dengan zaman di mana peserta didik itu tumbuh begitu, bukan sesuai dengan zaman di mana guru itu tumbuh begitu. Sehingga menurut saya masih sangat relevan begitu untuk diterapkan pada saat ini, menyesuaikan dengan potensi dan juga perkembangan zaman. Kan untuk saat ini juga pendidikan perlu menggunakan teknologi seperti itu kan, betul. Pak ya, ini jadi jangan sampai gurunya ketinggalan malah ya. Iya, betul, sangat relevan menurut saya. Kemudian ada juga prinsip pamong yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara itu kan, dimana ketika dianalogikan, ketika kita menuntun peserta didik itu, ketika peserta didiknya merupakan dianalogikan sebuah padi, itu kita tidak bisa memperlakukan dia sebagai jagung kan ya. Ketika kita menanam padi, kita perlakukan dia sebagai, rawat dia sebagai padi, sehingga nantinya juga akan menghasilkan panen beras yang optimal gitu. Seperti itu. Kemudian ada juga prinsip among yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, di mana ada semboyannya, ingarso sing tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yang di mana guru ini ketika di depan perlu menjadi teladan begitu. Kemudian ketika di tengah dia bisa memberikan semangat bagi peserta didik untuk terus menggali potensinya. Kemudian dia guru juga harus mampu menjadi di belakang, harus mampu menjadi motivator atau pendorong bagi peserta didiknya, sehingga itu tadi peserta didiknya bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Luar biasa yang mengemudi lain. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Hal apa yang dapat saya kembangkan untuk bisa menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas? Bu Selvi atau siapa yang mau jawab? Boleh saya ya? Jawab? Iya, boleh. Okay. Jadi di sini berarti kalau misalkan saya itu sudah di kelas tuh ya, menjadi guru sudah ya. Menjadi seorang guru. Oke. Jadi di sini kira-kira hal apa saja yang mungkin saya kembangkan? Yang pertama, tentunya kalau misalkan kita itu menjadi seorang guru, kita harus melakukan tes dulu ya, ada tes diagnostik namanya. Nah, di mana si tes diagnostik ini itu akan dilakukan di awal pembelajaran, dan ini tuh berguna sekali untuk menentukan gaya belajar peserta didik, terus juga menentukan karakteristik peserta didik juga gitu ya. Jadi tes ini sangat berguna menurut saya. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, antara guru dengan siswanya. Tentu juga harus baik agar di mana pembelajaran itu tidak boring, tidak bosan gitu. Tentunya tidak hanya dengan peserta didik, kita juga harus membangun komunikasi yang baik juga dengan orang tua. Nah, jika dengan orang tua itu sudah baik, nanti akan ada nih solusi. Misalkan nanti anaknya itu ada masalah, nah kita juga perlu dong berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, terus untuk yang ketiganya, menurut saya yang bisa dilakukan adalah kita harus mendorong si peserta didik itu untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, misalkan di sekolah itu kan ada yang namanya ekskul gitu ya. Nah, di situ kan pasti ada beberapa anak yang memang masuk ke ekskul itu tuh sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita tidak bisa memaksakan, nanti kamu harus masuk ekskul ini ya itu ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi misalkan ada anak itu dia senang bahasa Inggris. Nah, pasti kan ada juga tuh ya di sekolah gitu ya, ekskul tentang bahasa Inggris atau enggak tentang IPA tuh kayak gitu ya, ada KIR. Nah, seperti itu. Jadi kita mendorong si peserta didik agar lebih mengembangkan minat dan bakatnya gitu, Pak. Berarti kita harus lebih mendorong minat dan bakat peserta didik itu ya, apalagi kalau di dalam kelas. Oke, lanjut tadi ya mengenai
Pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi tentang memerdekakan di kelas, di sini ada pertanyaan. Apakah kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Siapa yang mau berpendapat di sini? Oke, kalau menurut saya ya Pak, Oke. untuk perlukah kita mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan ini? Jelas perlu ya, karena seperti yang tadi Teh Selvi sampaikan juga, itu proses pengenalannya bisa menggunakan tes diagnostik begitu ya di awal. Tes diagnostiknya bisa berisi IQ, tentang IQ, kemudian tentang motivasi belajarnya juga, gaya Berarti belajarnya kognitifnya juga juga seperti ya. apa. Iya, betul. Sehingga guru juga kenal begitu, tahu peserta didik itu karakternya seperti apa sih. Ya, jadi tahu juga cara menuntunnya, ini peserta didik mau dibagaimanakan sih, mau seperti apa menuntunnya. Tadi kembali lagi pada prinsip pamong, ketika mungkin peserta didiknya itu padi, ya perlakukan seperti padi. Ketika udah tahu nih peserta didiknya jagung, ya sudah perlakukan seperti jagung, nanti menuai hasil maksimal begitu. Mungkin seperti itu. Kalau Bu Selvi? Mungkin sama seperti Ibu Dilah ya. Jadi perlu mengenal, dan artian mengenalnya itu kita bisa menentukan strategi apa sih yang bisa kita capai gitu ya. Bukan capai, apa ya? Yang bisa kita terapkan, susun gitu ya untuk pembelajaran kita di kelas. Jadinya dengan kita mengenal, kita bisa tahu nih pembelajarannya tuh mau seperti apa kita desainnya gitu kan. Iya. Karena kalau misalnya kita tidak mengenal, anak itu tidak akan termotivasi dalam pembelajaran. Sulit mengarahkannya kalau kita tidak mengenal. Iya, Iya. berarti kalau tidak mengenal berarti tidak sayang ya. Itu Pak Asep ya. Siapa ya? Oh. Kita ke pertanyaan pamungkas. Akhirnya ya. Di sini ada pertanyaan. Apa yang perlu dihilangkan dalam pendidikan saat ini agar tercipta pendidikan yang memerdekakan? Dihilangkan ya? Oke, ada yang mau jawab? Oke, di sini kan pertanyaannya apa yang perlu dihilangkan dalam pendidikan saat ini ya? Kalau menurut saya mungkin bukan dihilangkan kali ya Pak ya, tapi lebih ke dirubah gitu ya, atau diperbaiki dalam pendidikan saat ini. Soalnya kalau misalkan dihilangkan kayaknya agak gimana gitu kan ya. Iya. Oke, menurut saya yang perlu diperbaiki dalam pendidikan saat ini yaitu mungkin mindset dari pendidik gitu kan ya, bahwa peserta didik itu kan tadi di awal sudah dibilang bahwa mereka memiliki minat dan bakatnya sendiri gitu ya. Jadinya kita tidak bisa mematok bahwa peserta didik itu mampu mengerjakan sesuatu terus dengan rata sama. Misalkan saya mengerjakan tugas ini 2 hari misalkan, ke Budila bisanya tuh mengerjakan 3 hari. Nah itu kayak kita harus bisa gimana ya, tidak boleh menyamaratakan. Nah terus yang kedua mungkin yang perlu diperbaiki adalah kita itu sebagai guru tidak boleh kayak gimana ya, kalau mengajar anak itu harus suka dengan materi itu kan ya. Terus dengan pelajaran juga kan kadang-kadang ada guru tuh yang bilang, kamu tuh kenapa sih nggak suka pelajaran matematika misalkan kayak gitu kan ya. Nah harusnya kan kalau misalnya emang anaknya tidak bisa ya udah gitu kan, jangan terlalu dipaksakan. Tapi kita mengajarkan tetapi juga tidak boleh memaksakan. Nah di sini juga sebenarnya tantangan juga ya untuk guru, bagaimana guru itu bisa mendorong motivasi si peserta didik itu untuk dia mau gitu, setidaknya ada kemauan untuk belajar. Jangan sampai peserta didik itu kayak males-malesan, saya nggak suka sama materi ini gitu kan. Tapi di situ juga tantangan tuh kan untuk pendidik agar peserta didiknya tuh mau lah setidaknya mengenal gitu dasar-dasarnya. Tadi ya mungkin ada juga teaching at the right Right level. level. Iya, teaching at the right level. Kalau Bu Dila? Diterapkan mungkin ya yang seperti itu. Berarti harus diterapkan sesuai kemampuan anak tersebut. Iya. Betul sekali. Kemudian kita juga udah mengenal pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Tadi nyambung ke gaya belajar. Mungkin salah Iya, satunya betul. ya. Untuk diferensiasi proses seperti itu. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih nih atas jawabannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tadi ini sebenarnya didapat dari yang umum ditanyakan tentang apa sih pendidikan yang memerdekakan.
Karena memang kalau di kita ini belum sepenuhnya mengerti apa kata memerdekakan sepenuhnya. Ya. Oke, terima kasih kepada Bu Dila sama Bu Selvi. Iya, lupa. Iya, lupa. Aduh, dilupakan ya saya. Tapi tak berdarah. Oke, terima kasih atas waktunya. Bisa hadir di sini di podcast Kang Asep, bincang santai. Iya, dari tadi kita manggilnya Bapak ya. Iya, Akang. Biar berasa gimana gitu. Berasa muda. Iya, biar berasa muda. Oke, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kang Asep. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian dari pemaparan teman-teman kita di podcast Kang Asep. Berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.